Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sharing sedikit tentang sterilisasi. Alasan utama kenapa saya membuat video ini adalah karena semakin banyak ya sekarang UMKM yang bergerak di bidang produk steril seperti produk-produk pangan siap saji, rendang, siap konsumsi gitu ya, yang dia tahan lama tanpa bahan pengawet bahkan bisa sampai 1 tahun gitu ya dengan proses sterilisasi. Nah, dengan proses sterilisasi ini memang produk yang kita hasilkan kita tidak perlu bahan pengawet tapi tahan lama. Tapi di sini ada resiko keamanan pangan yang sebagai produsen kita harus tahu dan memahami sehingga kita bisa menjaga atau menjamin produk pangan kita ini benar-benar steril dan aman dikonsumsi bagi masyarakat. Sebelum kita masuk ke lebih jauh tentang sterilisasi, perlu mungkin disampaikan tentang apa sih bedanya antara sterilisasi dan pasteurisasi. Sering ketika produk pangan itu dipanaskan gitu ya, ada yang bilang ini produk steril, ada yang bilang produk pasteurisasi. Nah, bedanya apa? Di bahan makanan, seperti yang kita ketahui, itu mengandung mikroorganisme. Mikroorganisme itu sering juga kita sebut kuman ya, seperti ada bakteri, ada jamur, ada khamir, ada kapang gitu. Nah, bakteri atau mikroorganisme yang ada di bahan pangan itu secara umum bisa kita kelompokkan menjadi dua, yaitu ini MO mikroorganisme ya, ada mikroorganisme pembusuk dan ada mikroorganisme patogen. Nah, mikroorganisme pembusuk ini menyebabkan kerusakan pada produk pangan kita yang kita kenal sebagai basi gitu ya. Aromanya jadi tidak enak, terus dia berlendir, mungkin kalau ada jamur tumbuh warna-warna kelihatan gitu ya. Hifanya si jamur yang berwarna, ada yang merah, biru dan sebagainya. Ini menyebabkan kerusakan pada produk pangan yang sehingga kita tidak mau makan gitu produk pangannya. Tapi mikroba pembusuk ini dia tidak mengganggu kesehatan manusia. Dia merusak makanan tapi belum tentu mengganggu kesehatan manusia. Nah, mikroba patogen ini adalah mikroba yang ketika masuk ke dalam tubuh atau ketika di bahan pangan dia memproduksi racun yang bisa menyebabkan penyakit. Ini kalau kita makan terus diare gitu ya. Nah, ini mikroba patogen. Atau setelah kita makan kena tipes misalnya ya, itu adalah mikroba patogen. Nah, seringnya mikroba patogen ini tidak menyebabkan perubahan pada makanan. Jadi, aroma busuknya tidak ada gitu ya, tidak ada perubahan warna, perubahan tekstur gitu. Tapi ketika kita makan, kita jadi sakit. Nah, itu mikroba patogen. Nah, ketika kita melakukan pasteurisasi dan sterilisasi dengan menggunakan panas, itu kita ingin membunuh mikroorganisme. Di pasteurisasi, itu yang kita bunuh hanya mikroba patogen saja. Patogennya mati ya. Jadi dia aman untuk tubuh kita, tapi banyak dari mikroba pembusuk di pasteurisasi dia masih hidup. Ya, masih hidup untuk pasteurisasi. Nah, karena dia masih hidup, makanya kalau produk pasteurisasi itu kita perlu simpan dia di dalam kulkas, misalnya ya, di dalam suhu dingin, supaya mikroorganisme pembusuknya tumbuhnya jadi lebih lambat. Ingat, kalau kuman, mikroorganisme itu bisa kita hambat pertumbuhannya dengan suhu yang dingin. Nah, karena mikroba pembusuknya masih ada, jadi produk pasteurisasi harus disimpan di suhu yang dingin dan umur simpannya juga tidak panjang, mungkin seminggu ya atau 2 minggu. Tapi kalau sterilisasi, ini dibunuh semua. Patogennya mati, pembusuknya juga mati gitu. Nah, karena dia mati semua mikroorganismenya, makanya produk sterilisasi itu dia tahan di suhu ruang selama mungkin bisa lebih dari 1 tahun gitu ya. Nah, itu bedanya sterilisasi dan pasteurisasi dari segi tujuan membunuh mikroorganismenya. Dari segi suhu, sterilisasi
itu suhunya lebih besar daripada pasteurisasi. Jadi kalau sterilisasi itu bisa sekitar 100 derajat Celcius ke atas gitu ya, tergantung pH nanti. Nah, kalau pasteurisasi itu mungkin hanya sekitar 70 derajat Celcius gitu. Sterilisasi bisa tahan di suhu ruang karena seluruh mikroorganismenya sudah mati. Nah, perlu diperhatikan di sini untuk produk sterilisasi ya, mikroorganismenya mati semua dan produknya steril selama kemasannya belum dibuka ya. Jadi misalnya ada ini kemasan produk siap saji gitu ya, berupa mungkin standing pouch, ini tidak kelihatan seperti standing pouch ya. Anggap ini standing pouch, makanan siap saji sudah disterilkan. Selama dia tertutup ya, ini kemasannya melindungi, tidak ada mikroba yang masuk. Nah, ini semua mikroorganisme mati di sana. Tapi ketika si kemasannya terbuka gitu ya, maka mikroba-mikroba misalnya ini yang warna biru nih, mikroba yang ada di udara gitu ya, bisa masuk ke dalam. Nah, sehingga dia tumbuh. Nah, ini makanya produk steril seperti susu UHT gitu ya, susu beruang, apalagi makanan siap saji gitu yang tinggal dibuka terus bisa dimakan, sarden, kornet dan sebagainya. Itu selama dia tidak dibuka dia tahan. Tapi sekali kita buka itu kan ada tulisan biasanya ya, saran penyajian, simpan di suhu dingin, habiskan selama misalnya 1 atau 2 hari. Karena itu tadi mikroba sudah masuk, dia sudah tidak steril lagi. Tadi disebutkan ya bahwa di produk sterilisasi itu memiliki resiko keamanan pangan yang tinggi. Kenapa? Ini terkait dengan bakteri Clostridium botulinum. Nah, bakteri ini kalau kita lihat di bawah mikroskop ini seperti gambar di samping, yaitu bentuknya seperti batang-batang gitu ya, kecil-kecil ini adalah sel dari bakteri Clostridium botulinum. Nah, bakteri ini memang secara alami bisa kita temukan di bahan-bahan pangan mentah gitu ya, di sayur-sayuran, di daging gitu ya, secara alami dia ada di udara sekitar. Nah, bakterinya ini itu dia tidak tahan panas. Jadi dengan kita masak biasa gitu ya, dengan panas, itu dia sudah mati. Yang menjadi persoalan adalah sporanya. Spora dari Clostridium botulinum. Spora ini kalau kita ibaratkan di binatang itu kayak telurnya gitu ya. Jadi telurnya bakteri. Kalau di mikroskop ini kelihatan yang bulat-bulat kecil, itu adalah spora Clostridium botulinum. Nah, si spora ini sangat tahan panas. Ya, kalau tadi yang sel bakterinya itu masak biasa, suhu sekitar 100 derajat Celcius, kalau kita merebus sesuatu itu kan 100 derajat Celcius ya. Ini selnya itu mati. Gitu ya, ini mati. Tapi sporanya tidak. Sporanya baru mati kalau suhunya 121 derajat Celcius. Nah, kenapa kok penting sekali kita mau bunuh si Clostridium botulinum? Ingat tadi bahwa si sterilisasi itu dia membunuh semua mikroorganisme, ya, termasuk Clostridium botulinum. Dan ini sangat penting karena kalau dia masih hidup, masih tertinggal, kalau proses sterilisasi kita tidak cukup panasnya, dan dia tertinggal di bahan makanan kita, lalu kita simpan dia di suhu ruang, dalam kondisi tertutup, maka dia akan berkembang biak. Dia akan memperbanyak diri gitu ya, dan dia akan memproduksi racun yang disebut dengan racun botulin. Nah, racun botulin ini jika kita konsumsi, dia akan mengganggu sistem syaraf kita. Bisa jadi otot-otot kita jadi tidak bergerak lagi. Bisa mulai dari otot mata, mulut gitu ya, wajah gitu. Yang paling parah adalah kalau otot di untuk pernafasan kita itu yang terganggu sehingga akan sulit bernafas, itu bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, ini sangat penting kita membunuh Clostridium botulinum di produk steril. Nah, karena dia baru bisa mati sporanya di 121 derajat Celcius, makanya produk steril itu harus
panaskan pada suhu 121 derajat Celcius minimal gitu. Nah, berapa lama itu tergantung kondisi jumlah awal mikroba kita. Ada yang kalau standarnya 121 itu selama 15 menit. Nah, kalau kurang dari 121 maka suhu pemanasannya harus jauh lebih lama lagi. Kalau kita bisa memanaskan di atas 121 maka tidak perlu 15 menit, bisa mungkin lebih singkat lagi. Nah, untuk mencapai suhu 121 derajat Celcius ini tidak akan bisa kalau kita hanya menggunakan air panas atau air mendidih gitu ya. Kita perlu menggunakan uap air pada tekanan yang tinggi. Nah, makanya kalau kita punya produk sterilisasi, itu biasanya dipanaskan di satu alat yang disebut autoclave atau retort ya, ada juga yang sebutnya retort, yang itu tertutup gitu, yang bisa tekanannya tinggi. Dengan tekanan yang tinggi ini maka suhunya bisa naik dari yang kalau kita manaskan air biasa di panci 100 derajat Celcius, sekarang bisa mencapai 121 derajat Celcius. Nah, ini harus kita biarkan sekitar 15 menit di suhu itu, barulah bisa kita pastikan spora dari Clostridium botulinum ini mati, sehingga produk kita aman untuk dikonsumsi. Mungkin para pendengar sekalian pernah melihat video gitu ya, tutorial cara sterilisasi minuman atau selai gitu ya. Hanya dengan perebusan saja, tidak perlu alat khusus kok gitu ya. Cukup dengan direbus saja dia sudah steril. Nah, apakah betul itu? Apakah benar bisa kita mensterilkan dengan cara perebusan saja? Nah, di sini perlu saya tekankan ya, perebusan itu kalau kita merebus sesuatu dengan menggunakan air, maka suhu yang bisa kita capai itu hanya sampai 100 derajat Celcius. Ya, maksimal 100 derajat Celcius. Nah, tadi si Clostridium botulinum itu baru mati sporanya kalau di suhu 121. Artinya, kalau kita pakai suhu 100 derajat Celcius, ya, kalau ada Clostridium botulinum di bahan kita, dia belum mati sporanya. Nah, terus ada yang 100 derajat Celcius gimana gitu ya. Nah, di sini ada ketentuan lainnya, yaitu kita harus memperhatikan pH. pH itu adalah tingkat keasaman suatu produk. Kalau produk kita itu pH-nya di bawah kecil dari 4,6 atau disebut dengan bahan yang asam, maka kita boleh mensterilkan di suhu 100 derajat Celcius. Kenapa begitu? Karena si Clostridium botulinum tidak bisa hidup di pH kecil dari 4,6 gitu ya. Jadi khusus untuk produk-produk dengan pH rendah di bawah 4,6, dia tidak perlu dipanaskan di suhu 121 derajat Celcius. Dia bisa kita sterilkan dengan cara perebusan. Cukup dengan perebusan saja. Nah, tapi perlu diperhatikan bahwa dia harus pH-nya di bawah 4,6. Kalau produk kita punya pH netral atau basa atau di atas 4,6, maka wajib tadi 121 derajat Celcius. Kalau tidak, nanti si Clostridium botulinumnya masih bisa hidup di produk kita. Dan kita tidak mau konsumen makan produk kita terus keracunan racun botulinum. Dan ingat, racun botulin itu bisa menyebabkan kematian ya, itu sangat fatal akibatnya. Oke, jadi sekali lagi, jika memang produk kita punya pH yang asam, maka tidak wajib kita di suhu 121. Bisa kita mensterilkan di suhu 100 derajat Celcius dengan cara perebusan sederhana. Bahan yang seperti apa sih yang pH-nya di atas 4,6 yang harus dipanaskan di 121 derajat Celcius, dan bahan mana yang pH-nya di bawah 4,6 sehingga bisa kita panaskan dengan menggunakan suhu 100 derajat Celcius atau direbus saja. Nah, untuk bahan makanan yang punya pH-nya pH di atas 4,6
di atas 4,6 ya, 5, 6, 7 dan sebagainya, itu contohnya adalah produk daging-dagingan, sayur-sayuran ya, wortel, sayur-sayur hijau gitu. Terus seafood, ikan gitu ya. Dan produk-produk olahan lainnya dari bahan-bahan tersebut. Nah, ini pH-nya di atas 4,6 atau disebut dengan makanan-makanan yang punya asam rendah. Jadi dia tidak asam. Itu harus kita panaskan di suhu 121 derajat Celcius menggunakan alat misalnya disebut dengan autoclave atau pressure cooker gitu ya, yang bisa ada penanda tekanan dan juga penanda dari suhunya. Nah, kalau produk makanan kita itu asam gitu ya, atau pH-nya di bawah 4,6, itu contohnya misalnya jams and jellies ini selai gitu ya, selai yang bersifat asam gitu. Terus cuka misalnya, terus buah-buahan, banyak sekali buah-buahan yang bersifat asam seperti jeruk gitu. Terus cherry, strawberry dan sebagainya itu bersifat asam. Lalu bisa juga pickle seperti acar, itu dia karena kita tambahkan cuka di dalamnya ya, dia bersifat asam. Nah, ini bisa kita sterilkan hanya dengan perebusan saja di suhu 100 derajat Celcius karena tadi si Clostridium botulinum tidak bisa tumbuh di pH yang rendah.